Apakah bisa putar? Kita saksikan saja. Apakah bisa putar? Apakah bisa putar? Apakah bisa putar? Apakah bisa putar? Oke guys, itu tutorial kultivator versi Gusman Bojonegoro. Tak kira tutorial pencitraan. Tutorial kultivator. Biarkan kultivator itu berjalan. Jadi tidak boleh kita tekan, tidak boleh kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Pagi ini kita sedang ada di lahan Gusman Bojonegoro belakang rumah guys. Kita sedang melakukan kultivator. Saat ini kita ditemani biasa yang membantu Gusman Bojonegoro, sekaligus beliau Mas Mualim ini adalah saudara sepupu dari Gusman Bojonegoro. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Kita akan sedikit mengulas tentang perjalanan tanaman Gusman Bojonegoro yang kemarin sebagian kita tanami kedelai yang sebagian kita tanami bawang merah. Alhamdulillah sukses hampir barengan dengan tanamannya Mas Mualim. Alhamdulillah tanamannya Mas Mualim juga sukses. Ini sedikit saya informasikan bahwasanya kedalaman dari bedengan Gusman Bojonegoro ini sudah 1 meter lebih. Iya. Ini dari 2012 sampai 2023 belum pernah kita bongkar. Jadi ini lahan janda nemen pokoknya guys. Jandane wis nemen. Jandane wis kelamaan. Berarti 11 tahun. Kurang lebih 11 tahun kita tanam bawang merah dan belum pernah kita bongkar. Ini kemarin habis kita panen, dinaikkan lumpurnya, itu tahapannya. Habis panen dispray herbisida dulu Mas Mualim ya. Dispray herbisida, terus kita setelah 3 hari kita naikkan lumpurnya. Nah ini pas habis menaikkan lumpurnya, ini saya yang agak sedikit melempem apa Cuk? Kurang satset. Sampai sama Mas Mualim, kapan dikultivator, kapan dimasukkan herbisida lagi, kapan dimasukkan asam humatnya, dan kapan memasukkan dekomposernya. Jadi setelah hampir 2 minggu kita memasukkan dekomposer. Oh bukan, asam humat dulu. Asam humat. Karena kita dapat asam humat dari Rembang, dari Mas Prin Wulung, dikasih kurang lebih 30 literan, 1 tangki besar. Itu dispraykan Mas Mualim, dikasih 1 jebor. 1 jebor setengah. 1 jebor setengah, 1 dayung setengah. 1 gayung setengah. Dikasih kurang lebih 1 gayung setengah, kurang lebih 1 liter setengah. Iya. Kurang lebih 1 liter setengah. Setelah dispray asam humat, baru dilakukan kultivator saat ini. Mestinya guys, mestinya kemarin habis menaikkan lumpur dan saat penyepraian herbisida itu harusnya kita mix dengan M21. Tapi karena ini obat di tempat teman kita baru ada, jadi nanti kita masukkan setelah kultivator, kita spray pakai dekomposer. Kenapa kita menggunakan dekomposer? Karena banyak kayu-kayu atau material-material yang awalnya ini rumputnya sapira mau hampir 1 bangkean. Jadi setengah badan sini, dan itu tidak kita buang, kita tanam dan sampai saat ini belum bisa membusuk, makanya kita percepat menggunakan M21 ini.
Jadi tujuan kita ngasih decomposer itu yang jelas mengurai residu yang ada di lahan kita. Kita memasukkan bakteri-bakteri jahat, bakteri-bakteri bagus ke lahan kita. Mikroba-mikrobanya kita masukkan. Semakin banyak mikroba yang masuk ke lahan kita, insya Allah lahan kita itu akan sehat. Yang jelas decomposer ini bisa mengurai residu yang ada itu, bisa menjadi unsur hara. Terus kita juga memasukkan kompos, Mas Malim ya. Betul. Setelah masuk kompos kita spray pakai asam humat. Itu urut-urutannya. Sebelum di kultivator kita kasih kompos, dan komposnya itu kita beli harga per karungnya 20.000. Harga per karungnya 20.000. Kita kasih berapa karung? 30 karung. Ini kita kasih 30 karung, komposnya masuk, terus kita spray menggunakan asam humat waktu itu ya. Iya. Asam humat, terus kita kultivator. Saat ini kita kultivator. Dan nanti habis kultivator sama Mas Malim akan dispray M21. Insya Allah kita akan menggunakan M21 250 ml per tangki 16 liter. Jadi untuk mempercepat pengomposan. Setelah itu akan kita lihat lahan kita itu pH-nya di angka berapa. Kalau sudah di angka 6 ke atas kita tidak akan memakai dolomit atau kalsium atau kapur tanah, kita tidak akan menggunakan. Dan kita akan genjot olah lahan kita itu menggunakan decomposer aja. Jadi saya meyakini residu-residu yang ada di lahan kita, di lahan saya ini benar-benar masih banyak, karena saya juga sering menggunakan kimia. Dari pupuk juga kimia, dari obat-obatan juga kimia. Yang jelas untuk langkah-langkah awal yang benar ini sedikit saya informasikan versi Gusman Bojonegoro. Kalau habis tanam bawang merah agak sedikit rusak, terus mau tanam bawang merah lagi, olah lahanlah yang maksimal. Sterilkan lahannya sampean dulu, bisa menggunakan H2O2 atau bisa menggunakan PK+. H2O2 itu sifatnya asam kuat, kalau PK+ itu sifatnya basa kuat. Untuk dosis sebelum ada tanamannya saya bebaskan untuk H2O2 atau PK+. Tapi kalau sudah ada tanamannya kita ikuti aturan pakai. Untuk PK+, kalau sudah ada tanamannya jangan lebih dari 20 mili. Kalau menggunakan H2O2 kalau sudah ada tanamannya menurut saya sih jangan lebih dari 200 mili. H2O2 yang 50%. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau belum ada tanamannya bebas, mau menggunakan 300 atau 500 mili per tangki itu bebas. Setelah kita sterilkan, kita kultivator atau kita memasukkan rumah-rumah bakteri, bisa menggunakan kompos, bisa menggunakan arang sekam. Terus kita masukkan decomposer biar bisa mengurai residu-residu yang ada di lahan kita. Setelah itu bisa kita kultivator. Setelah kultivator kalau mau disterilkan lagi monggo bisa menggunakan PK+ atau bisa menggunakan kalau habis kena jamur lahannya bisa menggunakan trichoderma atau jamur antagonis. Karena trichoderma itu mampu untuk mendegradasi patogen yang ada di lahan kita. Ini proses olah lahan Gusman Bojonegoro ini nanti hampir lebih dari 1 bulan Mas Malim ya. Lebih dari 1 bulan. Untuk lahannya sendiri menurut Mas Malim seperti apa, monggo? Ya, ini kalau menurut saya pribadi loh Mas Gusman ya. Lahan ini ya minta diapakan itu. Sudah terlalu lama. Jadi yang dalam itu terlalu bantat. Jadi cara Jawane ngerokose wi kurang jeruk. Terlalu lama. Cuma ini kalau bisa itu nanti musim labuan itu kita pakai cangkul aja biar dalam. Kalau cangkul itu kan kurang lebih 30 cm Mas Gusman. Kalau kultivator itu kisaran 10 cm atau 7 cm. Jadi tidak usah dibongkar tapi kita pakai cangkul nanti kalau tanam labuan maksudnya. Jadi untuk cara Jawane ngongkrak lemah biar rodok ngerokos
gitu Mas Gusman. Tapi ini saya yakin saya pakai ini loh. Nanti harganya itu bisa keluar karena banyak calon kompos yang di dalam ini. Banyak calon kompos kata Mas Mualim, dan kompos itu akan bisa di mulai dengan ini loh guys, M21 ini. Ya, kurang lebihnya begitu Mas Gusman. Terima kasih. Oke, luar biasa, sudah bisa ngasih masukan. Ini lahan sudah terlalu tua menurut Mas Mualim. Jadi harus di rolling, jangan melulu menggunakan kultivator, itu benar kata Mas Mualim. Dan kita juga pernah dapat masukan juga dari teman kita yang dari Demak. Lahan kalau kita kultivator terus nanti endingnya juga kurang bagus, kalau kita cangkul terus juga kurang bagus. Jadi sekali waktu kita pakai manual cangkul, jadi bisa kedalaman itu bisa rata seperti itu kata Mas Mualim, karena kultivator itu kedalaman cuma 10 cm. Sementara kalau dicangkul kedalamannya itu bisa mencapai 30 cm. Itu masukan dari Mas Mualim dan bisa digunakan oleh teman-teman atau para viewer Gusman Bojonegoro. Itu masukan yang sangat luar biasa. Kalau memang lahannya sampean tidak pernah dibongkar dan tidak pernah di rolling tanaman, usahakan persiapkan rumah bakteri, persiapkan arang sekam masuk, kompos masuk, supaya hara yang ada di lahan sampean itu tetap terjaga. Jika kita hanya mau mengambil hasilnya dari lahan kita aja tanpa mau menjaga lahan kita, namanya kita itu tergolong petani bangsat. Tidak mau menjaga lahannya, tapi selalu mengambil hasil dari lahan itu. Siapa yang bangsat itu? Termasuk saya. Lanjut ya. Oke guys, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Dan tadi sudah ada tutorialnya. Nanti masukkan ke sini Mas Ucup, tutorial rotari versi Gusman Bojonegoro. Wes mantap pokoknya. Oke, dari saya pribadi Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto berikut di samping saya yang selalu merawat tanaman saya. Dimanapun saya itu berada, saya ke luar kota manapun, saya itu sudah pasrah sama beliau. Beliau itu saudara sepupu dari Gusman Bojonegoro. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.